Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube, channel pembelajaran matematika dan tutorial. Hai adik-adik, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar matematika. Terus dukung channel YouTube dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar mendapatkan update materi terbaru dari channel YouTube. Serta like dan share videonya ke teman-teman kalian agar kita dapat belajar bersama-sama. Pada kali ini kita akan belajar tentang limit, itu limit aljabar. Sebelumnya kita harus tahu apa itu limit ya. Limit itu istilah lain dalam arti pendekatan. Dalam matematika, limit itu artinya pendekatan dan dituliskan dalam bentuk lim x mendekati a. Dalam bentuk lim x mendekati a. Lim ini singkatan dari limit x mendekati a, ini tanda panah, dengan fungsi fx itu sama dengan nanti hasilnya yaitu L. Di sini x mendekati a, mendekati a. Berarti x itu tidak sama dengan a, si a seharusnya. Dan fx, sehingga fx itu dalam arti sebenarnya tidak sama dengan L, ya. Hanya mendekati. Jika ini adalah sebuah grafik ya, dia seperti ini. Dia mendekati. Entah itu mendekati dari kiri atau mendekati dari kanan. Dia tidak nempel. Kemudian ada beberapa jenis limit ya. Yang pertama itu limit fx ya. Itu dengan x mendekati a dengan a itu tidak sama dengan 0. Berarti selain angka 0 ya. Itu ada beberapa metode penyelesaian. Yang pertama yaitu dengan substitusi langsung. Substitusi langsung. Artinya nilai x itu langsung disubstitusikan. Kemudian jika dari hasil substitusi langsung ini akan menghasilkan suatu hasil 0 per 0, karena pembagian dengan 0 itu tidak boleh, maka kita harus merubahnya dengan cara yang kedua, yaitu memfaktorkan fungsinya ya, memfaktorkan fx-nya, atau dengan cara yaitu merasionalkan. Nah, karena merasionalkan ini cenderung ke dalam bentuk akar. Kita ke contoh ya. Yang pertama limit, kita tadi punya fx ya, untuk a nya tidak sama dengan 0 ya. Ini x mendekati a nya tidak sama dengan 0. Oke. Kita contoh pertama, limit x mendekati 2 dengan x kuadrat min 4, kemudian x pangkat 3 tambah 1. Nah, sama dengan berapa gitu ya. Yang pertama kita dengan cara substitusi langsung ya. Substitusi langsung. Kita tulis lim x mendekati 2 x kuadrat dikurangi 4 kemudian x pangkat 3 tambah 1. Nah, cara substitusi langsung yaitu x nya mendekati 2, berarti x nya boleh kita ganti dengan 2 pangkat 2 dikurangi 4, kemudian 2 pangkat 3 ditambah 1. 2 pangkat 2 itu 4 dikurangi 4, kemudian 8 tambah 1 ya. Ini 0, ini 9.
Untuk pembaginya di sini, ini kan tidak sama dengan 0, ini tidak masalah ya. Berarti hasilnya yaitu 0 dibagi 9, 0. Ya. Oke, ini tidak masalah. Oke. Kita lanjut contoh yang kedua. Jika ya, ini limit x mendekati 2, kemudian x pangkat 2 ditambah 2x kurangi 8 dibagi x pangkat 2 min x negatif 2 dikurangi 2. Oke. Kita jawab pertama dengan substitusi langsung ya, karena langkahnya harus substitusi langsung. Substitusi langsung kita tulis dulu soalnya. Lim x mendekati 2 kuadrat tambah 2x min 8 kurang 28, x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Kemudian kita substitusikan langsung, x nya 2, berarti 2 ditambah x kuadrat ya, berarti 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2, ini x nya 2 dikurangi 8 dibagi 2 pangkat 2 dikurangi 2 kurangi 2, ini 4 tambah 4 dikurangi 8, sini 4 dikurangi 2 kurangi 2, 4 8 kurangi 8 0, kemudian 4 dikurangi 2 2 kurangi 2 0 ya. Nah ternyata ini menghasilkan pembagi 0, jadi tidak boleh ya, hasilnya tidak terdefinisi. Oke, kemudian berarti kita bisa merubahnya dalam bentuk yang kedua, yaitu pemfaktoran. Kita faktorkan ya. Limit x mendekati 2 x kuadrat ditambah 2x kurang 8 dibagi x kuadrat min x kurangi 2. Nah, ini kita faktorkan. Jadi limit x mendekati 2 x ya, x dua buah bilangan jika dikalikan hasilnya 4, dua bilangan jika dikalikan hasilnya adalah negatif 8, kemudian ketika dijumlahkan hasilnya 2, yaitu positif 4 dan juga negatif 2. 4 dikali negatif 2 itu kan negatif 8, kemudian 4 ditambah negatif 2 yaitu 2, kemudian dibagi x ya, kita tulis dulu x yang dikalikan hasilnya negatif 2, kemudian ditambahkan hasilnya negatif 1, ini dihitung 1 ya, negatif 1, maka yaitu negatif 2 dan positif 1. Negatif 2 kali 1 negatif 2, negatif 2 ditambah 1 negatif 1. Oke, nah dari sini paham ya. Kemudian kita bagi, karena ini sama, ini bisa kita bagikan ya. Jika kalian masih belum paham tentang faktoran, silahkan cari video tutorialnya di channel ya. Oke, berarti hasilnya nanti akan menjadi limit x mendekati 2 x positif 4 dibagi x ditambah 1. Nah, ingat ya, jadi ketika nilai x belum disubstitusikan maka limit ini harus kita tulis. Oke. Nah, maka hasilnya x tambah 4 ya. X nya kan mendekati 2, berarti x nya 2 ditambah 4 dibagi 2 tambah 1, yaitu 6/3 sama dengan 2. Nah, seperti itu. Hasilnya jadi bukan 0/0 ya, adalah 2. Kemudian contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga,
Itu X pangkat 2. Ini limit dulu ya, sorry. Limit X mendekati 3, X pangkat 2 dikurangi 9 dibagi akar X pangkat 2 ditambah 16 dikurangi 5. Akarnya cukup sampai di sini. Akar 5-nya tidak ada akarnya, oke? Nah, yang pertama kita harus substitusikan dulu secara langsung. Limit X mendekati 3. Kita tulis dulu soalnya ya. Nah, kemudian kita substitusikan secara langsung nilai X-nya. Berarti 3 pangkat 2 kurangi 9 dibagi ini akar ya, akar 3 pangkat 2 ditambah 16 dikurangi 5. Ini 3 pangkat 2 itu 9 kurangi 9, kemudian akar dari 9 tambah 16 dikurangi 5. Ini 0, kemudian ini akar 25 dikurangi 5. Akar 25 itu kan 5 ya, 0, 5 kurangi 5. Jadi ini 0 per 0. Nah, karena ini 0 per 0 atau pembagiannya adalah 0, ini tidak bisa kita lanjutkan ya. Jadi kita akan mencari solusi lain. Nah, karena ini dalam bentuk akar, maka kita adalah merasionalkan. Kunci dari merasionalkan adalah perkalian dengan akar sekawan. Maka limit X mendekati 3, X kuadrat min 9 kurangi 9 ya. Kemudian X pangkat 2 ditambah 16 dikurangi 5. Nah, ini kita kalikan dengan akar sekawan ya, kita langsung aja harus pakai sama dengan dulu. Akar sekawan itu yang punya akar di sini nih ya. Kita kalikan akar X kuadrat plus 16 ditambah 5 dibagi akar X kuadrat plus 16 ditambah 5. Nah, kunci akar sekawan adalah ketika yang asalnya meningkat pengurangan, maka berubah dengan penjumlahan, bentuk pembagian dalam penjumlahan ya. Kemudian kita kalikan, berarti X kuadrat dikurangi 9 dikali akar X kuadrat plus 16 ditambah 5. Kemudian dibagi. Nah, di sini perkalian ini ya, kita langsung saja X kuadrat plus 16 ya. Ini akarnya hilang. Kemudian dikurang dengan 5 kali 5. Berapa? 25. Ini cara cepatnya. Seharusnya adalah perkaliannya ini dikali ini ya. Akar dalam bentuk akar. Dan ini dikalikan dengan 5. Kemudian negatif 5 kalikan dengan ini. Kemudian negatif 5 dikalikan dengan 5. Tuh, hasilnya harusnya. Tapi kita percepat prosesnya. Kemudian kita lihat ya. X kuadrat dikurangi 9 akar X kuadrat min plus 16 dikurangi ditambah 5 ya. Ini dalam kurung. Kemudian X kuadrat 16 dikurangi 25 berapa? Ya, negatif 9 ya. Berarti kurang 9. Karena ini sama, ini bisa kita coret. Nah, gitu. Ini ya, Dedek.
Jangan lupa ya, ini saya yang lupa. Setiap nilai X belum disubstitusikan, maka di sini harusnya ada limit ya. Limit X mendekati 3. Ini limit X mendekati 3. Jadi, akan ketemu limit X mendekati 3 akar X kuadrat plus 16 dikurangi ditambah 5. Baru kita substitusikan dan nilai tulisan limit ini enggak ada. Akar 3 pangkat 2 ditambah 16 ditambah 5. Ini tadi 9, 3 pangkat 2 9 ya, ditambah 16 ditambah 5. Ini akar 25 ditambah 5. Jadi 5 tambah 5 sama dengan 10. Oke. Nah, itulah contoh-contohnya dalam proses pemfaktoran. Menentukan nilai limit ya untuk X tidak sama dengan 0 dengan cara substitusi, memfaktorkan, kemudian merasionalkan. Oke. Sekian untuk materi kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel YouTube dengan subscribe bagi yang belum subscribe, serta like dan share. Terima kasih sudah menonton. Jika ada yang masih ditanyakan, silakan tanyakan dalam komentar. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.